Boleh, saya datang untuk bertanya. Kalau berani menjawab, boleh. Sorry bro, Anda kalau bertanya ke kami, kalau kami berani menjawab itu pertanyaan yang sudah gagal paham, karena saya yang suruh Anda bertanya. Kenapa tanya saya berani ditanya atau enggak? Memang di sini yang awal Baik, itu cuma bertanya doang. kita langsung ke pertanyaan. Ya ngapain? Enggak, diksi Anda itu lucu sekali. Yang nyuruh bertanya kan saya. Yang nerima Anda naik di sini kami. Otomatis kalian itu kami suruh bertanya. Aneh kalian ini. Kenapa sih kalian bertanya doang? Itu kayak songong banget gitu loh. Enggak gitu loh bro. Kami ini di sini ya, di sini. Menurut Anas, sebentar. Menurut Anas ayat 1, di situ dikatakan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi pertanyaannya, Allah berlindung kepada Tuhan manusia yang mana nih, coba? Makanya kalau jadi orang jangan dungu akut lah. Di situ kan Allah memerintahkan kami mengatakan, Allah berlindung kepada katakanlah. manusia yang mana? Di situ kan Allah bilang katakanlah. Oke, ini dikatakan untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ajaran hayalannya. Oh, ajaran hayalan. Lagi, jangan diturunin, biarin aja. Atau ngomongnya encet burem gitu nih, aku. Nggak apa-apa, kan dia Kristen. Di Kristen itu nggak apa-apa, iya. ngomong jorok sejorok apapun kan nggak apa-apa. Masa encet burem gimana sih? Naikin lagi. Oten ajaran hayalan gitu ya? Ajaran hayalan aja, udah ajaran halusinasi. Coba naikin lagi si Manulang tadi. Ya udah kan moderator. Manulang, naik lagi Manulang. Ya, ayo coba nyanyi lagi kayak tadi. Ayo ulangi lagi yang barusan kamu bilang. Silakan. Coba. Martoli Jongjong, open cam. Hayalan saja. Oke, mantap. Terima kasih Manulang ya. Di sini dulu ya, jangan pergi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas udah gantian. Hayalan saja. Nggak bisa nih, orang itu mah nggak bisa. Nggak apa-apa, biarkan. Enggak. Siap. Saya ingin menaikkan dia supaya menjadi asbab. Saya membahas agama hayalan.
Oke, pertama terima kasih kepada Manulang telah memberikan ide kepada saya untuk membongkar aib ada agama yang berupa dongeng dan hayalan. Oke. Baik teman-teman, udah gantian. Iya gantian. Jangan kayak gitu. Kamu kan udah menghina agama Islam. Ya sudah, saya tunjukin ajaran hayalan. Pertama teman-teman, ajaran hayalan itu mereka masih minoritas, kurang ajarnya kayak gini teman-teman. Karena memang begitu kan, punya Tuhan dalam dirinya. Yang ngajarin dia gitu tuh Tuhannya ya. Jadi memang Kristen-Kristen yang naik ke Komal Islam itu memang penghujat rata-rata. Kenapa? Karena memang mereka punya kebencian. Justru saya ingin memperlihatkan kepada kalian. Tema kita hari ini adalah ajaran mana yang ajaran hayalan. Nah, saya punya data teman-teman, ajaran hayalan itu datang dari orang epilepsi. Kenapa? Orang epilepsi itu adalah orang yang orang epilepsi adalah orang yang ya gantian dong, saya mau ngomong dulu. Ajaran epilepsi itu adalah orang yang bisa membuat orang jadi halusinasi. Contoh, kenapa seseorang itu bisa jadi jangan kejang dong, santai lah. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ada beberapa penyakit, iya diam ganggu banget nih Bang. Ya, ada beberapa kondisi di mana seseorang bisa halusinasi, diantaranya karena dia epilepsi ini ya. Ini adalah kondisi di mana orang bisa berhalusinasi. Jadi ada selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Menurut Halo Sehat ya, epilepsi adalah salah satu penyakit yang berpotensi menjadi asbab seseorang berhalusinasi. Dan ternyata orang yang sakit epilepsi ini namanya adalah Paulus. Epilepsi ini namanya adalah Paulus. Siapa yang bilang? Nih, yang bilang bukan saya ya, tapi saya pakai data. Diam dulu. Kenapa kok takut kali sih? Ini loh nih. Hayalan saja itu ternyata Kristen ya, ganggu ya. Jadi ternyata ya, jadi ternyata ajaran hayalan saja itu diajarkan oleh Paulus. Kenapa? Karena orang yang berhayal atau halusinasi itu salah satu penyakitnya adalah epilepsi. Dan ternyata menurut sebuah situs yang National Library of Medicine, hipotesa penyakit Paulus adalah epilepsi. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Dan ternyata ajaran dari orang epilepsi ini adalah ajaran halusinasi. Nah, mari kita lihat indikasi bahwa ajaran Paulus ini ajaran halusinasi. Nah, mari kita lihat apa sih halusinasi itu. Halusinasi itu adalah seseorang yang ngaku-ngaku ketemu dengan orang lain, padahal orang nggak lihat gitu loh. Dia udah ada orang banyak di situ. Dia bilang saya mendengarnya suara, tapi orang lain nggak dengar gitu loh. Cuman dia doang yang dengar. Dan itu ada dalam kitabnya orang Kristen sendiri. Saya akan tunjukkan. Dan teman-teman saya tunjukin lagi apa sih halusinasi itu. Halusinasi itu adalah penyakit di mana seseorang mendengarkan suara yang seorang sebenarnya nggak ada gitu loh. Orang ini ya, halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi bisa disebabkan oleh gangguan mental, penyakit tertentu, atau efek samping obat-obatan. Dan ternyata menurut salah satu situs Halo Dokter, Halo Sehat, yang menjadi asbab seseorang itu adalah berhalu, ternyata adalah epilepsi penyakitnya. Dan ternyata yang punya penyakit epilepsi ini bukan Nabi Muhammad, tapi Paulus. Makanya Paulus itu mengatakan bahwa badannya sakit teman-teman. Dia bilang memang bahwa dia punya penyakit. Nah, bukti bahwa Paulus itu pendongeng adalah pendongeng dan penghayal itu sendiri dijawab oleh kitab suci mereka sendiri. Di dalam sabda.org, Paulus dikatakan mengajarkan ajaran dongeng. Dalam tafsir ND, teman-teman silakan dilihat. Ini bukan fitnah, tapi ini sebuah literasi yang ada. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi ternyata ajaran hayalan saja ternyata ajaran Paulus. Nah, itu bukti-bukti kalau ternyata ajaran Kristen itu adalah ajaran hayalan. Nah, untuk menambahkan bukti eviden kita agar lebih strong eviden kita, maka kita lihat kronologis kebohongan dari Paulus ya.
Pertama kita tunjukin bahwa si Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus, padahal tidak sama sekali. Karena Yesus mengajarkan hati-hati dengan Farisi sesat, nabi palsu yang ngaku-ngaku ketemu dengan siapa? Stop sudah, tukang Dengan tipu, stop, tukang tipu, tukang tipu, tukang Begitu tipu, ya. tukang tipu, tukang Jadi, tipu, tukang tipu, tukang tipu, tukang tipu. Stop kau, goblok. Jadi teman-teman, kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu, guys? Ya, ya, aduh, tante ya. Aduh, ya ampun. Oh, ya ampun. Aduh. Nih, jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 3 ayat 7 ya, kita buka. Pasal 9 Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 37. Kalian catat dong teman-teman. Ini penting sekali. Ya. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ini bukti kebohongan dia ya. Hayalan dia itu ini dia. Dia bukti, ini bukti. Jadi kalau seseorang ngaku-ngaku ketemu seseorang tapi orang lain nggak bisa lihat, itu hayalan saja, halusinasi namanya. Nah, Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 3 kita baca. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Ntar gue belum live ya." Oh, gue udah live ya. Oh, udah live ternyata. Ntar ya, sebentar di YouTube. Enggak nge-lag, enggak. Bagus. Iya sabar, iya tahu, gue nggak nge-lag. Enggak nge-lag, bagus. Iya tahu, Lancar. tahu. Ini lagi benerin di YouTube aja. Oh iya. Nah ya, duh, hidung gue meler bentar. Oke, kita bahas ajaran hayalan sama ajaran cabul ya. Hari ini tema kita panas ya teman-teman ya, ajaran hayalan dan ajaran cabul. Kalau Nurifa tuh pakai data kalau bicaranya. Bentar ya Nandar. Nah, kita lihat di sini. Dan Paulus ini mengklaim bahwa dia itu bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai Yesus. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, pengakuan ini itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal pasal 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, tiba-tiba cahaya dari langit meliputi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara berkata padanya. Dan kalian tahu nggak, kondisi rebah ke tanah ini tuh diduga sebagai epilepsi karena dia kejang ya, dia ayan dan kejang pada waktu itu. Apaan lu? Nah, jadi diduga dia itu kejang dan ayan. Nah, dia mendengar suara gini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Orang-orang yang menyertai dia berdiri termangu-mangu karena mereka tidak mendengar suara itu. Jadi cuma dia doang yang mendengar. Nah, ini ciri-ciri orang halusinasi. Ya, nih kita lihat nih. Ya. Jadi halusinasi itu apa, guys? Halusinasi itu adalah kondisi seseorang mendengarkan suara tapi nggak kedengaran sama orang lain. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, ini menurut ahli dokter ya, menyebabkan seseorang melihat, mendengar atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada, cuman dia doang. Nah, salah satu penyakit tertentu yang menjadi asbab seseorang itu berhalusinasi adalah penyakit epilepsi. Nih, selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan orang halusinasi yaitu epilepsi. Dan ternyata Paulus itu epilepsi. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Dan ternyata memang betul-betul terjadi ketika dia mengklaim dia mendengar suara orang berkata Saulus, Saulus, tetapi ternyata yang melihat itu cuma dia, mendengarkan cuma dia doang. Yang mendengarkan suara itu cuma dia doang, dan yang lain tidak mendengarkan suara itu gitu loh. Nah, ini diduga kalau Paulus itu adalah orang yang sedang berhalusinasi. Nah, kemudian di dalam ayat keduanya, Kisah Para Rasul pasal kedua-dua, cerita tentang pertemuan dengan Yesus itu berubah.
Ini ada kontradiksi dari penyampaian dia. Inilah bukti kalau orang itu berbohong dan berdusta gitu loh. Tiba-tiba dari langit memancar cahaya yang menyilaukan. Aku rebah ke tanah dan mendengar suara berkata padaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mereka yang menyertai aku melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata padaku mereka tidak dengar. Jadi memang diakui bahwa di sini si Saulus ini mengakui bahwa orang lain nggak dengar, cuma dia doang. Ini indikasi bahwa dia itu berhalusinasi. Tapi si Paulus ini menjadi guru, menjadi rasul untuk orang-orang untuk orang Kristen. Matius pasal 23 nomor 15 juga menunjukkan indikator bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah menuju kepada Paulus, karena agama besar di dunia ini yang datang dari Farisi itu cuma Kristen. Karena agama Yahudi tidak datang dari Farisi. Satu-satunya agama yang datang di tangan Farisi, kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus ya, dan juga di mana pengikutnya jauh lebih jahat daripada si Paulus sendiri, yaitu agama Kristen. Sorry ya, hidung aku ada ininya, ada dagingnya di sini. Ntar ya, aku bersihin dulu. Sorry ya, aku agak rada-rada pilek hari ini karena tadi aku habis dari luar naik motor dan kedinginan. Nah, ini aku tuh alergi dingin, teman-teman. Nah, jadi memang ada perbedaan antara Kisah Para Rasul pasal ke-22 ayat ke-6 sampai 9 dan versi ketiganya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 nomor 13 sampai 18. Tengah hari dalam perjalanan aku melihat cahaya dari langit yang lebih terang dari matahari. Tuh, kalian tahu nggak, orang epilepsi itu kayak ngelihat cahaya, teman-teman ya. Nih, orang epilepsi. Nih, epilepsi seolah. Jadi memang indikasi yang dia tunjukkan itu dia tuh kayak seolah tuh kayak ngelihat cahaya, teman-teman. Ya. Kita pakai data aja. Waduh, bahaya banget ya. Rasul epilepsi. Kamera canggih pada ponsel pintar memudahkan seseorang untuk mengambil foto diri sendiri hingga memenuhi galeri fotonya. Namun para ahli memperingatkan bahwa terlalu sering berfoto apalagi dengan flash punya risiko tersendiri. Konon katanya foto selfie menggunakan lampu flash dapat memicu kejang atau epilepsi. Nah, jadi kalau dia mengaku melihat cahaya, dia kejang. Ngerti kan maksudnya kan? Dia ngerasa dia ngeliat cahaya dari langit. Kalian tahu nggak kalau seandainya lagi ada kayak flash gitu tuh, hati-hati buat orang yang epilepsi tuh, hati-hati. Nah, dia kata dia ngeliat cahaya waktu itu terus dia kejang. Nah, itu ciri-ciri kalau dia itu sedang epilepsi. Ya, sesuai dengan indikasi yang dalam dunia medis gitu. Dan dia epilepsi itu bukan tuduhan kita, tapi hipotesa dari situs yang aku tunjukin ini. Kan aku udah bilang nih, dari Museum of Medicine. Ya, dari situs ini nih. Di situs ini apa coba? Situs ini situs Amerika. Situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Tuh. Apa nama situsnya? National Library of Medicine. Ya, National Center for Biotechnology Information. Di sini penyakit Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Gitu loh. Itu datanya ada. Jadi bukan ya, kalau kalian marah ya ini ya kalian ya marah sama situs inilah, jangan sama kami. Saya hanya mengutipkan. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi dia itu Santo Paulus dan epilepsi lobus temporal. Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan asal-usul neurologis dari penglihatan ekstatis Paulus. Kondisi fisik Paulus pada saat pertobatannya dibahas dan dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman ekstatis ini. Diduga bahwa keduanya merupakan manifestasi dari epilepsi lobus temporal. Jadi ini kata jurnal neuro bedah saraf. Ini loh. Nih, bukti-bukti yang diajukan. Jadi memang badannya itu memang menunjukkan kalau dia itu epilepsi. Makanya dia nggak bisa lihat cahaya terang. Makanya jadi kalau ada orang yang mengatakan ada ajaran hayalan, ya ajaran Kristen lebih tepat dikatakan sebagai ajaran hayalan atau ajaran halusinasi. Ya. Nah, jadi si Paulus ini mengatakan bahwa aku dan mereka yang bersama-sama dengan aku nih, tengah hari
dalam perjalanan aku melihat cahaya dari langit yang lebih terang dari matahari. Jadi memang orang-orang epilepsi itu tuh kayak nggak bisa melihat cahaya terang, teman-teman. Meliputi aku dan mereka bersama-sama dengan aku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiayaku? Di sini semua rebah ke tanah. Jadi Paulus ini berbohong, teman-teman. Ya, kenapa dikatakan berbohong? Karena omongan dia itu kontradiksi. Di ayat lain dia bilang dia doang yang rebah ke tanah. Di ayat lain dia katakan dia yang semua orang jatuh ke tanah. Jadi pengakuan dia itu banyak, teman-teman ya. Dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus sendiri, dia tuh banyak menekankan bahwa gue rasul loh. Contoh dalam 1 Korintus pasal ke-9 nomor 1, apakah aku tidak rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi memang dia tuh ngeklaim gitu. Paulus tidak menyatakan melihat Yesus secara fisik, tapi dia mengakui penglihatan secara rohani gitu, ngaku-ngaku lah gitu ya. Nah, jadi ada kesimpulan yang sangat kritis yang harus kita bangun di sini. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, Kisah Para Rasul pasal 26. Siapakah yang rebah? Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 Paulus saja, Kisah Para Rasul pasal 22 Paulus sendiri, Kisah Para Rasul pasal 26 semua rebah ke tanah gitu. Dalam kisah surat Paulus 1 Korintus tidak disebutkan. Nah, kemudian siapakah yang mendengarkan suara? Kisah Para Rasul pasal ke-9 semua orang mendengarkan suara. Kisah Para Rasul pasal 22 hanya Paulus sendiri. Kisah Para Rasul pasal 26 hanya Paulus sendiri. Surat Paulus mengatakan ini penglihatan batin. Emang kontradiksi. Kemudian siapakah yang melihat cahaya? Dalam Kisah Para Rasul 9 hanya Paulus. Kisah Para Rasul 22 semua orang. Kisah Para Rasul 26 semua orang. Surat Paulus 1 Korintus tidak disebutkan. Bahasa dari suara itu suara bahasa apa? Di Kisah Para Rasul pasal 9 tidak disebut. Cuma disebutkan di Kisah Para Rasul pasal 26 yaitu menggunakan bahasa Ibrani. Jenis pertemuannya seperti apa? Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 penglihatan dan suara. Kalau Kisah Para Rasul 22 cahaya dan suara. Kalau Kisah Para Rasul 26 cahaya dan suara. Kalau dalam surat Paulus 1 Korintus itu wahyu rohani. Jadi ada inkonsistensi kronologis dan detail yang sulit dijelaskan secara harmonisasinya tuh bisa dicerna, kecuali kalau dianggap bahwa Lukas atau penulis Kisah Para Rasul ini menulis 3 versi yang berbeda dengan gaya yang berbeda-beda. Nah, jadi silakan kita lihat dulu ya. Nah, jadi betul-betul teman-teman, ajaran hayalan itu datang dari orang yang memang terindikasi halusinasi. Kalau ada orang halusinasi, maka ajaran itu adalah ajaran hayalan. Dan perlu dicerna baik-baik bahwa ajaran hayalan ini berpotensi membawa ke neraka jahanam, karena datang dari perspektif pribadi seseorang yang ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Dan ini nggak pantas, ini bisa dikatakan ajaran sesat teman-teman ya, karena datang dari orang-orang yang ngaku-ngaku dia. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tema tentang ajaran hayalan saja, kan gitu tadi ya kata si Manulang. Dan terima kasih kepada Manulang telah menginspirasi saya untuk tema kali ini. Kita menunjukkan bahwa ajaran Paulus justru adalah ajaran hayalan atau ajaran halusinasi berdasarkan indikasi yang saya sudah tunjukkan. Silakan kalau Kristen awam bertanya saja, kalau berilmu silakan buka kamera, tunjukkan kapasitas dan kredibilitas. Mari kita diskusi dua arah. Monggo. Oke, baik. Oke, baik. Saya naik untuk bertanya kalau berani menjawab sih. Boleh? Di mana? Boleh. Saya datang untuk bertanya kalau berani menjawab, boleh? Sorry bro, Anda kalau bertanya ke kami, kalau kami berani menjawab itu pertanyaan yang sudah gagal paham, karena saya yang suruh Anda bertanya. Kenapa tanya saya berani ditanya atau enggak? Memang di sini yang awal Baik, itu cuma bertanya doang. Kita langsung ke pertanyaan. Ya ngapain? Enggak, diksi Anda itu lucu sekali. Yang nyuruh bertanya kan saya, yang menerima Anda negosiasi kami. Otomatis kalian itu kami suruh bertanya. Aneh kalian ini. Kenapa sih kalian bertanya doang? Itu kayak songong banget gitu loh. Enggak gitu loh bro. Kami ini di sini ya, di sini. Menurut Anas, sebentar. Menurut Anas ayat 1, di situ dikatakan katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi pertanyaannya, Allah berlindung kepada Tuhan manusia yang mana nih coba? Makanya kalau jadi orang jangan dungu akut lah. Di situ kan Allah memerintahkan kami Allah mengatakan berlindung kepada katakanlah manusia yang mana?
Oke, Di situ kan katakanlah. Allah bilang Ini katakanlah. Oke, ini Kan Allah dikatakan suruh untuk kami siapa? katakan. Untuk Iya, kami lah. dikatakan untuk siapa? Untuk Untuk kamu. kami. Oke. Yang berkata-kata di dalam Al-Qur'an siapa? Itu perintah Allah untuk mengatakan bahwa kami berlindung kepada Tuhannya manusia. Oke, baik. Yang berkata di dalam Al-Qur'an siapa? Allah, Allah. Yang diperintahkan ini siapa? kami. Apakah Anda menerima perintah langsung dari Allah? Oh tidak, saya bukan nabi. Oke, yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an itu siapa? Ya kami. Yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an siapa? Kami. Waduh. Waduh. Kenapa yang menjawab saya kok Anda yang aduh Anda yang kesakitan gitu loh. Yang menjawab saya tapi yang kesakitan Anda kok aduh. Dengar dulu ya. Coba pelan-pelan. Budek telinga Pelan, budek jangan ya. ketakutan di situ ya. Pelan-pelan, takutan. jangan ketakutan. Sudah begini. Takut banget saya sama kamu kayaknya. Yang Kayaknya saya mulai takut ya sama disuruh kamu. oleh Allah sebentar, dengar dulu. Saya takut sama Yang kamu. menerima sebentar. Yang menerima perintah di sini siapa? Manusia atau Kami. Muhammad? Ya Nabi Muhammad itu kan manusia. Mana sih? Ini orang apa sih? Aduh. Jangan tertawai data Al-Quran Anda. Aku tahu Anda sedang Ngetawain kamu data kok. Al-Quran Anda. Saya ngetawain kamu. Baik. Pertanyaan kedua, aku di situ siapa? Aku, kami lah. Kami. Gimana ceritanya aku boleh jadi kami? Saya. Belajar Saya. Anda. Saya. Oke, tunjukkan data Al-Quran yang mengatakan aku di situ adalah Anda. Coba. Kul, katakanlah diberikan kepada siapa? Ya ayuhan nas, tu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayatnya banyak bahwa ini merujuk kepada manusia. Yang Contoh satu itu lagi. Al-Quran Diam itu dulu. siapa? Diam dulu. Apa sih ini orang? Apa sih? Silakan. Tenang ini Rita. Tenang. Al-Quran itu diberikan kepada manusia, bukan diberikan kepada Allah untuk Allah sendiri. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah kepada manusia. Maka itu untuk kami. Di sini kami diperintahkan Allah untuk berkata, katakanlah apa? Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Masa kayak gitu aja dalam nggak ngerti sih, Oten? Oke, baik. Dalam konteks ayat ini, Allah lagi memberi perintah ini kepada siapa? Dia lagi berkata Kepada kepada siapa ini? manusia. Kayaknya udah 10 kali aku jawab itu. Ke telinga kok budek banget. Umi Riva, mustahil Allah itu datang langsung kepada manusia, berjumpa dengan manusia seperti kalian ini dan memberi perintah ini. Harus Oh ada iyalah, seorang. kan Al-Quran itu diturunkan, diam dulu. Tidak ada ceritanya Tuhan kami sok-sok superhero kayak Tuhan kau datang-datang menemui manusia. jadi, Terus diam dulu, itu saya lagi siapa? ngomong. Tidak ada ceritanya dalam Islam itu. Percaya Tuhan itu menjelma cosplay nyamar-nyamar jadi manusia untuk ngajarin manusia. Saya lagi ngomong, jangan diganggu. Kalau kamu tidak bisa mendengarkan di sini, kamu turun aja di bawah, udah di bawah aja dengar. Jadi tidak ada ceritanya Tuhan kami itu berubah jadi berkelamin, kemudian berbulu. Tidak ada ceritanya Tuhan kami menjadikan burungnya berbulu, menjadikan ketiaknya berbulu, menjadikan pahanya totol-totol. Tidak mungkin Tuhan kami menjadikan duburnya keriput dan mengkerut supaya datang sebagai manusia. Loh, kok aku lagi bicara tentang Tuhanku kok? Tidak mungkin Tuhan kami menjadikan duburnya itu mengkerut. Tidak mungkin Tuhan kami menjadikan burungnya berbulu karena dia nggak butuh burung. Ngapain Tuhan saya harus menciptakan burung untuk dirinya, apalagi burungnya nggak bisa berdiri, ngapain? Maka tidak mungkin Tuhan saya nyamar-nyamar jadi manusia, datang ketemu manusia, ngapain? Karena Tuhan saya bisa mengutus malaikat, Tuhan saya bisa mengutus para nabi. Tuhan saya nggak kepengen kali punya burung gitu loh. Ngapain Tuhan punya burung sementara burungnya nggak bisa dipakai gitu kan? Nggak mungkin Tuhan saya begitu, Dek. Ya. Jadi tolong jadi Kristen itu jangan cuman idiot, jangan cuma apa namanya, tolong cuman idiot saja atau dungu saja, jangan tambah peka. Capek kami ngomong berulang-ulang. Al-Quran itu diperintahkan untuk siapa melakukannya? Ya kami manusia lah. Masa kau tanya berulang-ulang manusia aku bilang. Ya jadi kalau sudah nyungsep dengan pertanyaanmu yang gabrul itu, tolong jangan permalukan gerejamu di sini. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan kami memang bukan Tuhan yang pengen pengen gila-gilaannya pengen punya burung gitu loh. Maaf ya, ngapain Tuhan saya menciptakan burung untuk dirinya sendiri dan ternyata burung itu tidak bermanfaat? Ya, maaf. Dan Tuhan kami nggak mungkin mengutus orang ayan untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak mungkin Tuhan saya mengutus orang ayan untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak mungkin Tuhan saya mengutus
perkataannya terus dijadikan perkataannya itu berburung dan berkelamin berlendir, disunat pula hari ke-8, nggak mungkin. Ngapain Tuhan saya iseng banget gitu loh punya burung, nggak ada gunanya juga burungnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf saudaraku Kristen, jangan samakan agama kita. Agama Islam itu bukan Tuhan kami itu bukan doyan cosplay dan menipu ya. Tuhan kalau nyamar-nyamar jadi manusia tapi ngakunya dia tuh nyamar jadi manusia tapi tidak ngaku Tuhan tapi dikatakan Tuhan, itu namanya menipu dalam prinsip secara esensi. Kalau contoh nih, sebenarnya saya laki-laki tapi saya mempertontonkan diri saya sebagai perempuan, itu penipu. Sebenarnya saya laki-laki tapi saya menyamar jadi perempuan, berarti saya menipu. Sama, sebenarnya dia Tuhan tapi nyamar jadi manusia, ya nipu lah. Ya, nggak mungkin kami menyembah kepada Tuhan menipu, Tuhan yang berkelamin, Tuhan yang tidak mampu yang tidak bisa apa-apa gitu ya. Mohon maaf ya Putra ya, mengecewakan kamu. Saya tidak mungkin menyembah Tuhan yang cosplay nyamar-nyamar jadi orang gitu. Kita buka data ya. Oke, baik. Aku buktikan silakan. di situ, baik. Aku buktikan di situ kalau aku itu siapa. Nanti kalau Anda tidak Di sini Kristen tuh tahu diri lah ya, nanya aja ya, kau menjelaskan apa, kau cuma dapat terjemahan aja, udah aku jelaskan itu perintah kepada kami, kul katakanlah. Telingaku budek sih, ku bilang makanya jangan gini ya, kalau dungu saja tapi jangan ditambah dengan budek, capek lo ngajarin orang budek loh. Serius, kan sudah saya katakan di situ Allah memerintahkan kami untuk berkata kami berlindung kepada Tuhannya manusia. Perintah itu turun kepada kami dan kami harus melafazkannya, sama seperti Iqra. Yang Iqra itu ya Nabi Muhammad, tapi Allah yang memerintahkannya. Tolong jangan dungunya akut sekali deh ya Kristen. Ya kalian tuh mentang-mentang nggak boleh belajar, kalian kok malah kok PA-nya kok nauzubillah min dzalik. Ya Kristen yang lain lah stagnan kita cuman berhadapan dengan orang-orang yang dungunya tuh udah gelang ungu. Saya mohon dengan sangat yang naik Kristen-Kristen itu yang kalau bisa pertanyaannya jangan diulang-ulang ya. Dan kau nggak berhak menjelaskan agamaku. Yang kau bisa terima itu adalah penjelasan tentang Tuhan kau yang nyamar-nyamar jadi manusia. Bagi kami, maaf ya, bagi kami umat Islam, kalau ada Tuhan yang nyamar jadi manusia tapi tidak mengaku dia Tuhan, itu penipu namanya, alias cosplay. Ya, itu berbohong. Ya, apa betul Tuhan kalian berbohong? Ya, begitu. Putra, kau naik cuma bertanya. Kalau kau naik menjelaskan, kau nggak punya kapasitas. Pertanyaan kau aja gabrul ya dek ya. Kau aja bertanya aja kayak gitu. Pertanyaan kau aja diketawain sama semut kau, sama Chihuahua aja ketawa dengan pertanyaan kau. Andai Chihuahua bisa ngomong, kayaknya lebih pintar daripada kau ya. Nah seperti itu teman-teman ya, kelakuan orang-orang Kristen tuh kayak gitu. Bertanya udah kita jawab berulang-ulang, diulang terus. Kenapa? Karena memang mereka tuh dungunya udah akut gitu. Nah jadi itulah bukti bahwa orang-orang Kristen ini tidak berpihak kepada ilmu, karena memang mereka nggak perlu belajar. Mana dalil kalau orang Kristen itu dianjurkan tidak belajar? Saya akan bacakan ayatnya teman-teman ya. Dalam 1 Yohanes pasal kedua teman-teman, 1 Yohanes pasal kedua nomor 27, orang Kristen tidak dianjurkan belajar, makanya mereka tuh dungunya akut. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Makanya mereka tuh PA gobloknya nauzubillah min dzalik. Gitu. Kenapa mereka dungu? Karena mereka tuh dilarang untuk diajarin gitu ya. Jadi kalau kalian lihat mereka itu dungu akut ya karena mereka memang diajarkan untuk tidak perlu belajar lagi, seperti itu. Halo, bacalah silakan agamanya apa? Oh, assalamualaikum kak. Sorry kak, saya muslim. Tadi cuma. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Oke, kita materi ya, kita nggak mau buang waktu. Oke, tema kali ini adalah terkait tentang bukti arkeologis Nabi Muhammad SAW dan bukti kalau Yesus itu tidak ada bukti arkeologis sama sekali. Pertama kita tunjukkan bahwa Yesus tidak memiliki fakta arkeologis sama sekali, dan itu bukan pernyataan saya, ya, bukan pernyataan Unilifa, tapi pernyataan seorang profesor Miki Tiuk ya, yang membuktikan bahwa Yesus itu tidak sama sekali tidak ada fakta arkeologisnya, alias bukan tokoh historis tapi tokoh mitologi menurut beberapa profesor ya, bukan kata Unilifa, tapi seorang banyak profesornya mengatakan, bahkan ada nama komunitasnya yaitu komunitas Yesus Mitos, itu ada teman-teman ya. Komunitas Yesus Mitos itu ada sudah lama ya, nih kita tunjukin.
Halo Raven Gumar, agamanya apa? Saya agama Hindu. Ya, di sini orang Hindu boleh bertanya tentang Islam. Ada yang mau ditanya? Ya, saya nak tanya pasal puasa ni untuk apa? Puasa itu perintah Allah untuk menahan hawa nafsu dalam satu hari. Oh, Menahan hawa nafsu kita. untuk Kamu tunggu, kamu ngaku Hindu, kamu harus buktikan kamu Hindu. Ada berapa kitabnya orang Hindu? Supaya kita tahu kamu tuh bukan penipu ya. Saya tak mau meladeni penipu. okey. Apa bukti kalau kamu tuh Hindu? Ada berapa kitabnya orang? Bisa buka cam nggak? Tak bisa sebab saya orang Malaysia, sebab saya Ya udah kalau gitu berapa jumlah kitabnya orang Hindu? Sebutkan. tak tahu. Jangan tipu-tipu lah. Betul, Saya tidak suka orang tipu-tipu di sini ya. Udahlah mukanya nggak jelas, nipu pula, turun di bawah ya. Jangan kebiasaan nipu, mentang-mentang dibolehkan menipu dalam segala hal dalam agamamu loh. Mentang-mentang agamamu ngizinin, ya mengizinkan kau menipu dalam segala hal, ngajarin agamamu, kau tipu-tipu kami di sini. Ngaku-ngaku Hindu, kau jelek-jelekan orang Hindu. Ngapain kau ngaku-ngaku orang Hindu di sini? Ya, kebiasaan sih kalian berbohong dalam segala hal. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman di sini ya. Yang lain naik dulu nanti ya. Saya fokuskan satu-satu dulu ya, biar nggak terlalu banyak ya. Yang lain nanti naik, nanti yang lain naik sekitar 30 menit lagi ya. Saya sendiri dulu aja ya. Nanti yang lain naik. Nah, baik teman-teman, kita ulang teman-teman ya. Saya ulang lagi ya. Kita akan membuktikan bahwa fakta arkeologis Nabi Muhammad SAW itu ada, sementara Yesus itu sudah diakui oleh seorang dari CNN. Kita tunjukin ini ya. Nah, imajinasi, kalian tahu enggak, ajaran yang penuh dengan imajinasi itu adalah ajaran khayalan teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, kita lihat di sini dalam CNBC. Profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review, Lauren Mikitiuk punya pendapat yang tegas, yaitu tidak ada bukti fisik atau arkeologi soal keberadaan Yesus. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW teman-teman, bahkan ada baru-baru ini sebuah prasasti yang sedang dikaji oleh Life Science Plus. Ini Life Science, ini adalah Paleo Arabic inscription on the rock was made by Prophet Muhammad's companion before he converted studies find. Ini sedang dikaji bahwa diduga secara ilmiah, secara akademis, yang menuliskan inskripsi ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Itu bukti keberadaan baginda. Dan Nabi Muhammad SAW itu dulu ada dibuatkan koinnya Muhammad Rasulullah SAW. Ini koin dibuat pada abad ke-7. Jadi ada inskripsinya ada. Begitu juga dengan Universitas Birmingham, simpan manuskrip Al-Quran tertua di dunia di abad awal Hijriah. Ini bukti-bukti keberadaan baginda. Dan bahkan di sebuah buku yang ditulis sebuah kisah, ini ada, kalian lihat, dari University of California Press, dipublish oleh University of California Press, 6 The Armenian Chronicle of 661 Attribute Eusebius. Di sini Eusebius menceritakan tentang siapa? Tentang its description of the beginning of Muhammad's new religion movement, ya. Its description of the beginning of Muhammad's new religion. Jadi ada penjelasan, ada orang-orang di abad ke-7 dan ke-6 ke-7 itu menceritakan, yang abad ke-6 ya, 656 sampai 61 itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ada datanya keberadaan Nabi Muhammad SAW itu secara arkeologis. Tapi Yesus itu tidak punya fakta arkeologis. Tidak sama sekali, guys.
Tidak ada sama sekali. Nah, sampai dari kita lihat dari sebuah headline rumah berita di sini dikatakan Sabeus, uskup Armenia yang muliakan Nabi Muhammad SAW di tengah upaya diskredit Eropa, ditulis oleh Maruli Epta. Ini ya teman-teman, ya. Jadi lucunya kalau Yesus itu tidak ada dimuliakan oleh Tacitus, Flavius Josephus, tidak. Nah, sementara abad ke-16 ini, agama Protestan yang abad ke-16 ini justru adalah agama yang lebih cenderung boleh dikatakan sebagai agama halu kalau merujuk kepada tuduhan mereka bahwa mereka yang lebih layak dikatakan halu. Kenapa? Pengajar agama Protestan ini yaitu Paulus sendiri kan epilepsi, menurut sebuah situs yang akan saya tunjukkan, yaitu ini nih, bahwa ternyata bukti-buktinya sudah dibuat secara konkret di sini. Paulus menderita penyakit epilepsi. Jadi ini yang bisa dikatakan sebagai ajaran khayalan saja. Nah, sementara Nabi Muhammad secara arkeologis itu ada datanya. Nih, koin yang tertulis nama Nabi Muhammad. Ini manuskrip yang dikaji di Birmingham menceritakan tentang Nabi Muhammad di dalamnya. Kemudian ini juga seorang Sabeus yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ini ada artikelnya, guys. Begitu juga tentang keberadaan Nabi Muhammad secara arkeologis disampaikan oleh Johannes Damaskus. The Prophet Muhammad Santo Johannes Damaskus. Walaupun Damaskus ini mengatakan dia nabi palsu, setidaknya nabi yang dirujuk adalah Muhammad sebagai seorang nabi SAW. Jadi ini kalau Yesus ini tidak ada fakta arkeologisnya, bahkan itu diungkapkan oleh CNBC. Santo Johannes of Damascus, his encounter with Islam, dia menceritakan tentang Nabi Muhammad di sini, ya. Artinya eksistensi Nabi Muhammad itu juga diceritakan sama orang-orang di luar Islam sendiri di abad ke-6 dan di abad ke-7. Tapi kalau Yesus ini, Yesus mana dulu? Yesus tuh banyak. Yesus tuh kayak nama Bambang gitu, guys. Kalian tahu nggak, kayak nama Bambang yang nama yang udah biasa gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat misalkannya di sini ya, banyak data-data yang aku ungkapkan kepada publik bahwa bukti-bukti Nabi Muhammad itu tidak bisa dikatakan sebagai tokoh teologi saja, dan Nabi Muhammad itu juga dikatakan sebagai tokoh historis karena ada fakta-fakta konkret secara akademiknya, secara arkeologisnya. Nah, tapi kalau si Yesus ini nggak ada, guys, nggak ada sama sekali. Itu diakui oleh si Miki Tiuk namanya ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kita ini menunjukkan bahwa ajaran halu, ajaran dongeng, dan ajaran apalagi ajaran epilepsi itu ada di agama teman-teman kita Kristen. Ketika si Manulang menuduh hayalan saja, ternyata agamanya sendiri adalah agama yang identik dengan halusinasi dan juga dongeng. Nah, dan kalian tahu nggak, selain itu secara liturgi memang Kristen identik dengan imajinasi. Maka saya tunjukkan ini ya. Foto Yesus itu dan patungnya adalah hasil imajinasi dari para seniman teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat di mana ya? Kita lihat di liputan 6 gitu ya. Mari kita lihat liputan 6. Teman-teman upayakan, walaupun kalian sudah lihat data berkali-kali, tetap tunjukin data ketika bicara supaya kalian tidak difitnah sama oten-oten, karena oten-oten ini gitu, guys. Kalau kita kasih data mereka bilang kita menghujat, dan data tuh juga nggak boleh diinterpretasikan berbeda loh ya, guys. Hati-hati loh. Yang namanya data itu dibaca seharusnya semestinya, tidak dipelintir dan tidak tidak dirubah-rubah gitu ya. Nah, ini dia ya. Nah, ajaran satu saya sudah tunjukin ajaran halusinasi. Saya sudah tunjukin juga ajaran dongeng. Sekarang kita tunjukin ajaran imajinasi. Ilmuwan Inggris telah menemukan potret baru wajah Yesus. Rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang banyak gereja. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi gitu. Ini ajaran imajinasi ini, guys. Imajinasi seniman. Jadi patung dan foto Yesus itu khayalan. Gambar Yesus itu imajinasi. Gambar sesungguhnya itu seperti ini. Richard Nevy, seniman ahli medis dokter lulusan University of Manchester yang memimpin penelitian ini selama 2 dekade, telah berhasil merekonstruksi puluhan wajah terkenal mulai dari Philip II dari Makedonia hingga ayah dari Alexander Agung, Raja Midas Phrygia.
Nah, Nevi dan timnya kemudian menggunakan computerized tomografi untuk membuat irisan sinar X dari sebuah tengkorak. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang kompleks tentang struktur wajah, otot, dan kulit. Dengan teknologi ini, para ilmuwan mampu membangun gambaran yang 3 dimensi rekonstruksi wajah Yesus. Ini gambar wajah Yesus Kristus yang diyakini oleh para ilmuwan. Mana wajahnya? Ini guys, ini nih, ya, ini wajahnya, katanya gitu, ya, katanya begitu. Oke, paham ya? Paham dong. Nah, begitu ya. Mana lagi nih untuk menurunkannya? Nah, jadi ini gambar wajah Yesus ya. Jadi kalian lihat dong. Makanya aku bilang aja, ini gambar ini tuh imajinasi. Makanya itu di situ lengkap, ada halusinasinya, ada hayalannya, ada dongengnya, lengkap sudah. Lengkap. Makanya hayalan saja. Kenapa ada ajaran hayalan? Karena yang membawa ajaran ini adalah orang yang penyakitnya apa? Penyakit epilepsi. Apa penyakitnya? Penyakit epilepsi. Tuh, epilepsi adalah penyakit yang membuat orang berpotensi jadi halusinasi. Dan ternyata yang epilepsi ini siapa? Ternyata yang epilepsi adalah Paulus, ya. Paulus ternyata epilepsi. Menurut apa? Menurut scientific, ya. Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan asal-usul neurologis dari penglihatan ekstatis Paulus. Kondisi fisik Paulus pada saat pertobatannya dibahas dan dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman ekstatis ini. Diduga bahwa keduanya merupakan manifestasi dari epilepsi lobus temporal. Nama epilepsinya? Lobus temporal, ya. Ini ya, epilepsi. Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Nah, jadi ternyata ini yang epilepsi itu Paulus. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ini menurut apa? Menurut National Library of Medicine, ya. Seperti itu. Oke, ya, kita naikin yang lainnya. Di bawah sudah ada Bang Ben, itu kita naikin dulu. Oh, Bang Ben. Baru nanti aku cuman butuh pertama itu biar sendiri dulu ya. Assalamualaikum Bang Ben ya. Sorry Bang Ben, aku tuh memang 30 menitan di awal itu ya, aman. Ini cuma support aja kok, backup aja. Siap aman ya. Oke teman-teman, jadi kita bisa menunjukkan ketika mereka menuduh ajaran Islam itu hayalan, ternyata ajarannya halusinasi. Ketika mereka menuduh ajaran kita hayalan, ajarannya dongeng. Ketika mereka menuduh ajaran kita ajaran hayalan, ternyata ajarannya imajinasi gitu. Foto Tuhannya imajinasi gitu. Seperti itu. Bang Ben ya, silakan, ada yang menyampaikan, silakan. Ya, dikit aja ya. Jadi benar kalau dikatakan bahwasanya simptom atau gejala yang kita baca ya, mulai dari KPR 9 sampai 2 Korintus itu memang secara medis itu memang mengarahnya ke epilepsi. Karena epilepsi itu ada dua ya, epilepsi secara umum, epilepsi secara parsial tadi yang sudah disebutkan oleh Uni Rifa, epilepsi lobus temporal dan epilepsi lobus mesial gitu. Kalau Paulus ini antara epilepsi lobus temporal dan epilepsi umum, karena memang di situ kalau kita lihat di 9 mulai dari nomor 3 sampai ke bawah itu dia mengalami kejang grand mal. Jadi salah satu simptomnya itu yaitu, jadi dia terlihat melihat sebuah cahaya, terus dia akan kehilangan kesadaran. Nah di situ dia mulai halusinasi. Itu fix, makanya itu kalau teman-teman pernah baca di di daerah Britania, Irlandia kuno, penyakit epilepsi itu disebut dengan Santo Paul disease. Kalau teman-teman yang pernah belajar medis pasti paham ini. Jadi ada Santo Paul disease, penyakit Santo Paulus. Itu julukan untuk penyakit epilepsi. Karena memang dari simptomnya atau gejalanya itu fix itu epilepsi. Termasuk jadi orang dulu itu kalau mengidap epilepsi itu dianggap kerasukan setan atau kerasukan iblis. Nah, ini bisa kita lihat di 2 Korintus 12 nomor 7. Nanti ini bisa bacakan di situ. Paulus menganggap dia itu dirasuki iblis. Padahal sebenarnya ini epilepsi kalau dalam dunia medis sekarang.
Terus kalau tentang Jesus fiktif ya, itu memang banyak ya, banyak dari apa dari. Oh, saya punya jurnalnya, saya punya karya ilmiahnya itu. Ya. Yesus fiktif itu saya punya jurnalnya itu. Ya, karena memang bukti arkeologi sejarah juga tidak ada yang mendukung. Meskipun ada klaim satu-satunya tentang salib Jesus, ternyata setelah diteliti ternyata bohong, itu abad 13. Penipuan juga ujung-ujungnya. Termasuk klaim bahwasanya Flavius Josephus menuliskan tentang dia dan Tacitus menuliskan tentang dia. Mungkin teman-teman kalau yang pernah punya bukunya The Antiquities of the Jews, silakan. Saya ada, tapi saya nggak pernah nemu itu. Makanya beberapa scholar mengatakan secara empiris Jesus ini nggak bisa dibuktikan keberadaannya, alias fiktif. Itu dulu prolognya Uni. Lanjut. Dan bahkan karya ilmiah tentang Yesus mitisis ini itu dirilis di jurnal ini loh. Nih, jurnal Sola Gracia, ya. Jurnal Sola Gracia, jurnal teologi biblikal dan praktika ini aku download nih ya. Nih, ini dia. Ditulis oleh Stefanus Kristianto. Bahkan di sini memang diakui ada kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Yesus itu fiktif atau mitos, dan bahkan yang mengatakan itu bukan orang sembarangan. Rata-rata mereka adalah profesor rata-rata. Ada namanya George Albert Wells yang dia adalah seorang tokoh ya, di sini profesor emeritus ya, George Albert Wells. Kemudian ada yang namanya itu Tom Harpur. Tom Harpur ini juga teolog yang dia menjadi profesor juga di bidang perjanjian baru, jadi bukan orang sembarangan, dan dia tuh di Universitas Toronto. Kemudian lanjut, bukan orang sembarang, namanya Richard Carrier. Richard Carrier ini bukan cuma sekedar penulis, tapi dia juga adalah seorang yang bergelar PhD kalau nggak salah nih, mana ya? Mana dia? Dia ada seorang pembicara yang memiliki gelar PhD, itu PhD gelarnya. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang bilang Yesus itu mitos. Robert McNair Price, dan diantaranya tuh ada orang Kristen rata-rata. Ya, di tokoh terakhir yang perlu disebut ialah Robert M. Price. Dia profesor kritik Alkitab. Ya, jadi yang bilang Yesus itu mitos itu bukan orang sembarangan. Yang bilang Nabi Muhammad fiktif kan orang sembarangan, bukan orang-orang yang akademis. Yang bilang cakra botak sama oten-oten koplak, orang-orang yang nggak ngerti tentang beda fakta dan juga mitos. Gitu. Nah, itu perbedaan agama Islam dengan Kristen itu di situ. Ketika umat Islam itu kalau bicara bukan tuduhan, kalau mereka tuh rata-rata tuduhan semua. Nah, jadi bicara tentang ajaran khayalan adalah ajaran yang datang dari orang yang tidak jelas. Pertanyaannya, Paulus itu jelas nggak? Tidak jelas. Siapa nama Bapak Paulus? Nggak tahu. Jadi ada korelasi antara ajaran khayalan dengan bisa kita buktikan Nabi Muhammad secara arkeolog itu ada. Itu terkorelasi gitu. Nah, jadi saudara-saudara Kristen, apa yang kami ajarkan di sini ini bukan penyesatan atau kebencian, tapi membuka cakrawala berpikir atas ide dari Manulang tadi yang mengajak kita membahas tentang ajaran khayalan, ajaran dongeng, ajaran imajinasi. Nah, ketiga-tiganya ada di tubuh Kristen. Ajaran khayalan atau ajaran halusinasi itu diduga dilakukan oleh Paulus waktu dia mengaku bertemu dengan Yesus, dengan ada kontradiksi dalam pernyataannya, dan juga dengan ada indikator bahwa ada dalam sebuah situs mengatakan bahwa penyakit Paulus itu adalah epilepsi. Nah, yang kedua, ada di dalam ajarannya Kristen itu dongeng, dimana lagi-lagi Paulus mengajarkan dongeng dalam tafsir ND yang sudah sering kali saya tunjukkan. Yang ketiga adalah imajinasi. Jadi patung Yesus, gambar Yesus yang kalian lihat selama ini itu adalah hasil imajinasi. Maka lengkap sudah di dalam agama kalian itu ada imajinasinya, ada dongengnya, ada hayalannya. Seperti itu. Kalau sudah ada dongeng, hayalan, dan imajinasinya, pertanyaannya yang benernya yang mana, Om? Bisa nggak tunjukin sama saya yang benernya yang mana di antara seluruh sepanjang ajaran agama kalian itu yang bener yang mana dong? Ya, kalau kita seluruhnya Al-Quran itu ajaran yang benar, tidak ada satupun ayat yang dianggap oleh para ahli menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang hayalan. Karena ajaran Islam itu muncul dari orang yang tidak pernah berbohong. Seperti itu. Ya, nah, terus yang memimpin kalian kok orang mati lah?
Tuhanmu aja pernah mati loh, ama Seven. Tuhanmu saja pernah mati. Kalau Nabi Muhammad meninggal, apa salahnya? Kan dia orang. Kau menerima Tuhan pernah mati, tapi kau mengkritisi Nabi yang sudah meninggal. Sementara Abraham yang adalah Nabi, Musa yang adalah Nabi, Daud yang adalah Nabi juga meninggal, nggak pernah bangkit. Otakmu kemana, ama Seven? Kau adalah orang yang mengklaim Tuhan kau mati. Oke, silakan tunjukkan Tuhanmu hidup. Saya minta bukti Tuhanmu pernah hidup. Tunjukkan kepada saya bukti kalau Tuhanmu bangkit kembali. Silakan bukti ya. Tunjukkan bukti dan siapa orang yang melihatnya. Habis itu baru kami akui kalau Tuhanmu pernah bangkit. Pertama, buktinya apa? Kedua, yang melihat siapa Tuhanmu bangkit itu siapa yang lihat? Itu ya. Kalau umat Islam itu jelas, klaim itu kalau kami ngeklaim, kami wajib buktikan. Contoh, saya katakan Al-Quran adalah kalam ilahi, saya wajib buktikan. Menggunakan pendekatan apa? Rasional, critical thinking, tekstual, kontekstual gitu. Lah kalian bilang nabi kami meninggal, apa masalahnya? Yahudi juga nabi-nabinya udah pada meninggal. Lah memangnya Tuhan kau memang ada bukti kalau dia hidup? Coba tunjukin. Pertama, siapa yang benar-benar pernah melihat Yesus setelah dia katanya bangkit? Siapa? Oh, Thomas. Tunjukkan kepada saya yang melihat Thomas melihat Yesus siapa? Siapa nama orangnya? Tunjukin data dong. Kalau kau cuma ngaku-ngaku, saya juga bisa ngaku-ngaku pernah ketemu sama Tuhan kalian di kamar, gitu ya. Dan bisa nggak kalian buktikan kalau orang yang mengaku-ngaku punya kekuasaan di surga dan di bumi setelah mati itu Yesus asli? Bisa nggak? Karena setahu saya Yesus itu mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang memperingatkan berkali-kali akan muncul yang namanya nabi palsu yang ngaku-ngaku dia, gitu. Kalau diskusi itu kita pakai argumen lah, argumennya yang ilmiah lah. Argumen kok belepotan semak leak gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, mungkin saja gara-gara ajaran-ajaran seperti inilah banyak orang meninggalkan Kristen di Eropa. Sampai-sampai Mel Ato mengakui bahwa di Eropa bukan lagi pusat kekristenan. Kenapa? Orang di Eropa ada banyak yang ninggalin Kristen gitu ya, kata pendeta Mel Ato. Seperti itu. Aneh nih orang-orang Kristen ya. Nabi nggak boleh ninggal, kalau Tuhan boleh ninggal ya dek ya. Ya dek ya, kalau Nabi nggak boleh ninggal, kalau Tuhan nggak apa-apa ninggal gitu. Jadi lebih tinggi Nabi daripada Tuhan gitu dek. Sehat nggak sih kalian itu otaknya dek? Kenapa sih mempertahankan kedunguan akut begitu dek? Normal dong ya. Ya, silakan kalian bertanya. Kalau seandainya nggak mampu bertanya naik di bawah juga boleh. Saya bacakan aja komentar kalian di bawah ya. Kematian Tuhan, ya Tuhan yang orang Kristen pernah mati. Oten waras naik nggak ada deh. Oten waras di TikTok deh. Jangankan di TikTok, dunia offline aja jarang yang waras. Seperti itu. 1 Korintus 15:6 apa itu, nggak ngerti ayat apa itu ya. Baca aja kalau mau bacain ayatmu naik ke sini. Ciri epilepsi mengalami kebutaan sesaat setelah serangan epilepsi, persis seperti yang dialami Paulus. Betul. Oten waras ngapain nanggapin orang stres? Emang ada oten waras? Emah asli tongah. Kalau kamu waras ya, saya nanya sama kamu, Tuhanmu pernah mati? Kalau Tuhanmu pernah mati itu bisa nggak dikatakan kekal? Ya kalau memang kamu ngerasa waras, silakan kamu naik ke sini. Setahu saya, ketika kalian di sini ngakunya waras, tapi kalian malah menggila. Ya, malas naik dengan mulut kotor. Yang kotor itu Tuhanmu. Perempuan dikatain anjing. Ya sorry ya, bukan saya. Waduh, ini kok gini banget sih. Lagi pula yang kotor itu justru di kitabmu. Siapa yang bilang? Bukan saya ya. Bible itu di-ban gara-gara vulgar. Itu baru porno, kotor, kekerasan isinya ya. Nih yang kita lihat nih. Aduh, Newsweek.com. Bible ban in the Texas school over sexually explicit material. Nih, ya. Kita lihat di sini teman-teman. Dari mana ini? Dari yang kotor itu bukan mulut saya, isi kitabmu, bukan kata saya. Isi kitabmu yang kotor, vulgar, porno. Ya. Jadi kalau ngomong tuh ngaca.
ngaca ya kalau ngomong tuh ya, yang ngata-ngatain perempuan anjing juga bukan saya. Nah, kita tunjukin datanya nih. Newsweek. Menurut Newsweek. Oh iya, oke. Bentar. Terakhir ya Nandar ya, oke. Bible ban in the Texas school over sexually explicit material. Ini dia ya. Nih. Habis ini Nandar mau debat lawan si Oki sama Dubur Berdarah ya guys. Tapi terakhir aku tunjukin dulu yang porno dan vulgar itu adalah kitab kalian. Menurut siapa? Bukan menurut aku, justru menurut anak-anak Tuhan sendiri. Habis ini Nandar mau PK guys ya. Nandar mau ngelawan si Dubur Berdarah sama ngelawan si Oki. Alkitab telah dilarang oleh Kepala Distrik Sekolah Texas yang mengatakan dalam email kepada orang tua yang khawatir bahwa kitab berisi materi seksual dan eksplisit. Kepala Sekolah Distrik Independen Kenya Daryl Sluse mengatakan langkah tersebut sejalan dengan RUU 900 undang-undang yang didukung Partai Republik yang disahkan oleh Badan Legislatif Texas tahun 2023. Undang-undang tersebut melarang perpustakaan sekolah umum menyimpan materi yang menggambarkan perilaku seksual dengan cara yang sangat menyinggung dan bukan bagian dari kurikulum wajib. Tuh kan? Memang kitab kalian tuh porno katanya, makanya anak kecil nggak boleh baca, makanya di ban di sekolah-sekolah. Kok kitab suci kok di ban di sekolah gitu loh ya? Ada-ada saja sih. Ya sudah lah ya, teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube, Monyong Nandar si Bolo-Bolo akan menghadapi Oki dan juga si Dubur Berdarah. Dia akan PK bersama Kores. Aku mau nonton aja ya, semoga mereka memuaskan hati kalian ya yang selama ini melihat Dubur Berdarah. Tolong Nandar, digas ya Nandar ya, jangan ini aja ya, jangan kayak baik-baik banget Nandar, yang lu hadapi itu penghujat ya Nandar. Denger gue Nandar, denger gue. Oh dia udah PK sendiri guys, dia udah PK sendiri. Nandar, lu ngomong dulu di sini. Lu mau tutup ini nggak sih live-nya? Ntar. Lu kalau mau mati live ngomong dulu. Guys, gue lihat dulu dia live sendiri nggak sih? Handphonenya 2. Tunggu lihat dulu dia live nggak? Bener si bolo-bolo, si bele-bele. Oh enggak debat PK, tunggu dulu aku masih bikin kopi. Si hantu belau memang live-nya nggak dimatiin. Oh berarti gua turun berarti. Lu bikin kopi di mana? Oke. Enggak, 2 lawan 2 mereka. Nah jadi kalau teman-teman ingin tahu mana ajaran yang imajinasi, ajaran khayalan, ajaran halusinasi, itu hanya ada di agama seberang, bukan di agama Islam ya, karena saya sudah buktikan itu. Apa Sorisa? Naik ke sini aja Sorisa. Salah satu dongengnya ini nih. Apa? Ketika Jesus bangkit, di situ dikatakan ada orang-orang kudus, zombie bangkit, rame-rame masuk kota kudus, dilihat banyak orang. Tapi itu nggak ada verifikasi secara empiris, secara historis, nggak ada itu. Itu dongeng itu. Ya. Dongeng itu. Jadi itu dongeng apa? Sebagai legitimasi dari Judaism. Jadi Judaism itu kan punya kepercayaan bahwasanya nanti ketika Melech HaMashiach atau Raja Mesias itu muncul, maka orang-orang kudus akan bangkit dari kuburnya. Nah, ini yang diadopsi oleh penulis-penulis Perjanjian Baru agar dilegitimasi bahwasanya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Dibuatlah dongeng seperti itu. Iya, Parah, memang karena parah, gini loh, karena gini, agama imajinasi, agama dongeng, agama halu itu tidak akan pernah bisa menunjukkan kebenarannya sama sekali. Karena apa? Kita orang-orang yang berilmu kemudian itu akan mempertanyakan sumbernya dari mana. Nah itu kenapa dikatakan bahwa al-isnad minad-din, karena kalau tidak ya orang bisa berbicara sesuka hati nenek moyangnya gitu. Seperti itu.
Gitu ya, Agus Glorio naik ke sini. Saya sudah tunjukin data. Ajaran halusinasi itu datang dari Paulus, karena Paulus sendiri adalah orang yang epilepsi. Kemudian selain epilepsi, dia juga berbohong, kontradiksi atas pengakuannya ketemu Yesus. Yang kedua, ajaran imajinasi itu jelas di Kristen, karena patung Yesus dan gambar Yesus menurut ahli itu adalah imajinasi. Ajaran hayalan itu ya sama, ajaran halusinasi dan ajaran dongeng, dan Paulus mengajarkan dongeng itu fakta sejarah datanya saya ada lengkap. Nah, jadi begitu ya. Kalau kalian misalkannya tidak terima dengan pernyataan saya, ya kalian bantah data saya lah. Kok manis banget aku hari ini ya. Oke ya, karena Nandar si bolo-bolo udah nyampe belum lo? Nandar udah belum? Oke teman-teman, karena berhubung Nandar si bolo-bolo akan berdebat dengan RK dan dengan bubur berdarah dan juga dengan si Oki, saya akan turun dengan Bang Ben, dan gue nggak live kan karena gue mau tidur. Saya tidak live kan, saya mau tidur karena saya lagi ada pilek-pileknya sedikit ya. Teman-teman yang di YouTube sudah cukup 1 jam ya, nggak usah panjang kali lebar, 1 jam udah cukup banget. Kalian udah dapat poinnya, ajaran halusinasi yang mana, ajaran imajinasi yang mana, ajaran dongeng yang mana, siapa yang memiliki fakta arkeologis. Satu-satunya tokoh teologi yang memiliki fakta arkeologis dalam ranah semitik itu ya hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya nggak ada. Kenapa? Yang lainnya adalah tokoh teologis, dan yang lain juga ada tokoh mitologis. Tokoh teologis itu datang dari agama bener, kalau tokoh mitologis datang dari agama palsu, begitu ya, agama pagan. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di sini di Ternate, sudah jam 23.13. Anak gadis harus tidurnya cepet ya, nanti mamah papah marah ya. Ya, wajah aku yang udah glowing ini nanti rusak ya, kerutannya nanti muncul ya, karena aku makin lama kayaknya makin muda ya. Baik teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop dulu yang di YouTube. Nandar, gua nggak live-in, lu live-in nggak? Assalamualaikum Lu live nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar suara lu. Lu live-in nggak? Sayang nggak? Hah? Nggak denger ngomong apa? Nggak ada suara, bos. Walah, ternyata di mute. Di live Aku nggak nge-live kan? Mana sih? Aku nggak nge-live kan soalnya suka nge-lag ya. Ya udah gue yang live-in deh kalau gitu, sayang lah nggak live-in. Iya lu live kan, lu live kan. Tunggu dulu, gue bikin thumbnail dulu. Ya udah, Kalau udah gue bikin tabel dulu ya. gue turun. Ya udah gue turun ini ya. Iya. Iya. Bang Ben, kita turun dulu. Ya, sorry ya nih ya. Makasih banyak ya. Si Kores soalnya Apa? Bang, Kanda katanya siap. Telepon. Ya udah. Makasih ya nih. Bentar. Judulnya apa? Lu mau bikin judul apa di sini? Buatan Nabi Muhammad atau you ya. Yesus Yaudah, Yesus gue yang atau live. Nabi Muhammad di dalam PL. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri diskusi dan debat para apologit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.